Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pajak bumi dan bangunan sektor P5L. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Zuhardi Dewa Putra Wibowo, yang kedua saya sendiri Naufal Syafiq, yang ketiga Devi Oktavia, dan yang keempat Kholis Nailatur Rohmah. Oke, langsung saja. Yang pertama ada objek pajak. Sejak 2009 PBB memiliki dua administrasi berbeda. PBB sektor pedesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Sementara itu, beberapa sektor tertentu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan PMK nomor 186 tahun 2019, STDD PMK 234 tahun 2022, objek pajak PBB yang dikelola pemerintah pusat mencakup yang pertama ada sektor pertambangan minyak dan gas bumi, yang kedua ada sektor pertambangan dan pengusahaan panas bumi, yang ketiga ada sektor pertambangan mineral atau batu bara, dan yang keempat ada sektor lain yang meliputi perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, jaringan pipa, jaringan kabel, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Selanjutnya daftaran objek PBB yang perlu dijadikan catatan, yaitu objek pajak untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tanpa mencari keuntungan. Selanjutnya digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Kemudian yang ketiga berupa hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak. Lalu yang keempat digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas timbal balik. Dan yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang kedua ada subjek pajak. Dalam PBB, subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki hak atas bumi atau bangunan, menguasainya, atau memperoleh manfaat dari keduanya. Subjek pajak yang wajib membayar PBB disebut wajib pajak sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sampai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Jika suatu objek pajak belum jelas siapa wajib pajaknya, DJP dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak sementara. Subjek tersebut boleh mengajukan keterangan tertulis jika merasa bukan wajib pajak atas objek tersebut. Dirjen Pajak dapat membatalkan penetapan dalam 1 bulan setelah menerima keterangan. Jika ditolak, akan diterbitkan surat penolakan beserta alasannya. Namun, jika sampai batas waktu 1 bulan tidak ada keputusan, keterangan tersebut dianggap disetujui. Lalu selanjutnya ada tarif, cara perhitungan, dan saat terutang. Tarif PBB digunakan adalah 0,5% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai jual objek pajak atau NJOP. Ini merupakan harga rata-rata dari transaksi jual beli yang wajar. Jika tidak ada transaksi, NJOP ditentukan melalui perbandingan dengan objek sejenis, nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Lalu untuk sektor pertambangan seperti kontrak karya, PKP 2B, atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, perhitungan PBB mengikuti ketentuan yang tercantum dalam masing-masing kontrak atau izin tersebut. Saya Kholis Nailatur Rohmah, NPM 25010-253, akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu terkait tata cara penetapan NJOP PBB. Tata cara penetapan NJOP PBB terdapat pada halaman 378 sampai 388 yang berisikan NJOP sektor perkebunan, NJOP sektor perhutanan, NJOP sektor pertambangan minyak dan gas bumi atau migas, NJOP sektor pertambangan panas bumi, NJOP sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba, NJOP PBB sektor lainnya. Selanjutnya, tata cara penetapan nilai jual kena pajak. Besarnya nilai jual kena pajak sebagai DPP yang terutang sebagaimana diatur dalam UU PBB ditetapkan untuk yang pertama, objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP. Dan yang kedua, objek pajak lainnya.
sebesar 40% dari NJOP bila NJOP lebih dari 1 juta dan sebesar 20% dari NJOP bila NJOP kurang dari 1 juta. Selanjutnya, saat terutang PBB. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada 1 Januari. Tempat yang terutang yaitu untuk daerah Jakarta berada di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk daerah lainnya berada di wilayah kabupaten daerah tingkat 2 atau kota madya daerah tingkat 2 sesuai letak objek pajak. Selanjutnya, tata cara administrasi pendaftaran PBB. Wajib pajak harus mendaftarkan ke KPP paling lambat 1 bulan setelah memenuhi persyaratan subjektif untuk mendapatkan surat keterangan objek pajak PBB. Persyaratan subjektif tersebut meliputi yang pertama, tanggal izin usaha perkebunan atau HGU berlaku untuk objek PBB perkebunan. Yang kedua, tanggal penugasan atau izin usaha dari Kementerian Kehutanan atau OSS untuk objek PBB perhutanan. Yang ketiga, tanggal efektif atau penandatanganan KKS untuk objek PBB pertambangan migas. Yang keempat, tanggal izin, kuasa, penugasan atau kontrak dari Kementerian ESDM atau OSS untuk objek PBB panas bumi. Yang kelima, tanggal izin atau kontrak dari Kementerian ESDM atau pemerintah daerah atau OSS untuk objek PBB pertambangan minerba. Yang keenam, tanggal izin usaha perizinan atau izin perairan dari kementerian terkait atau OSS untuk objek PBB sektor lainnya. Baik, selanjutnya saya Devi Octavia dengan NPM 2501020045 akan menjelaskan tentang penelitian administratif. Atas permohonan pendaftaran objek pajak yang telah mendapat bukti penerimaan, Kepala KPP melakukan penelitian administrasi untuk memastikan persyaratan permohonan telah dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala KPP dapat menerbitkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan terdaftar objek pajak PBB diterbitkan jika permohonan pendaftaran objek pajak sudah memenuhi persyaratan. Yang kedua, surat penolakan pendaftaran objek pajak PBB diterbitkan jika permohonan tidak memenuhi persyaratan. Keputusan atas permohonan diterbitkan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Jika Kepala KPP tidak mengeluarkan keputusan dalam batas waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan dan surat keterangan terdaftar objek PBB harus diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah masa pemberian keputusan berakhir. Surat keterangan terdaftar atau surat penolakan kemudian disampaikan kepada wajib pajak melalui akun wajib pajak, alamat email yang terdaftar di DJP, pos, ekspedisi, atau kurir. Penerbitan surat keterangan terdaftar secara jabatan. Kepala KPP dapat menerbitkan surat keterangan terdaftar objek pajak PBB secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sesuai data yang dimiliki DJP, termasuk data dari kegiatan ekstensifikasi dan pengumpulan data. Surat keterangan tersebut kemudian disampaikan kepada wajib pajak melalui akun wajib pajak, alamat pos elektronik yang telah terdaftar di DJP, pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Tata cara perubahan data objek pajak PBB. Perubahan data objek pajak PBB dapat dilakukan oleh Kepala KPP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Perubahan mencakup nama, lokasi, atau perbaikan kesalahan tulis. Permohonan diajukan secara elektronik melalui portal DJP, atau jika tidak memungkinkan, disampaikan langsung lewat pos atau jasa ekspedisi. Permohonan harus disertai dokumen pendukung. Setelah bukti penerimaan diterbitkan, Kepala KPP melakukan penelitian administrasi dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan perubahan data. Pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak. Pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak dilakukan oleh Kepala KPP jika data objek pajak tidak benar, tidak memenuhi ketentuan, atau terdapat kesalahan dalam penerbitan sebelumnya.
Pencabutan dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan berdasarkan data DJP, hasil pemeriksaan, atau kegiatan pengumpulan data. Setelah penelitian administrasi dilakukan, Kepala KPP menerbitkan keputusan berupa surat pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak. Keputusan tersebut disampaikan kepada wajib pajak melalui saluran resmi seperti akun wajib pajak, email terdaftar, atau melalui pos ataupun ekspedisi. Selanjutnya, saya Lajuar Hidewa akan menjelaskan tentang cara pembayaran. Pelunasan pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT harus dibayar paling lambat 6 bulan sejak diterima. Sementara pajak berdasarkan surat ketetapan pajak harus dibayar paling lambat 1 bulan sejak diterima. Di sini ada cara pembayaran, bisa melalui bank, kantor pos dan giro atau tempat lain yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Denda keterlambatan 2% per bulan, maksimal selama 24 bulan. Denda dan tunggakan pajak akan ditagih melalui surat tagihan pajak atau STP yang harus dilunasi dalam 1 bulan sejak diterima. Jika pajak tidak dibayar tepat waktu, dapat ditagih dengan cara pemberian surat paksa. Selanjutnya ada ketentuan lainnya. Terdapat ketentuan lain yang diatur terkait PBB, yaitu pengurangan PBB terutang dan keberatan ataupun banding di bidang PBB. Jenis dokumen terkait administrasi PBB. Nomor 1, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang nomor 2, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak PBB atau SKP PBB. Yang keempat, surat tagihan pajak STP, surat pemberitahuan SPP, dan yang terakhir, surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Pengurangan PBB terutang. Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang apabila yang pertama karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab lain. Yang kedua, bila objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang di luar biasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan pajak terutang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Pengurangan PBB terutang. Atas permintaan wajib pajak, DJP dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Kewajiban DJP yang dalam jabatannya atau tugasnya berkaitan langsung dengan objek pajak, yaitu menyampaikan laporan bulanan mengenai mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada DJP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan DJP. Keberatan dan banding. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada DJP atas SPPT atau SKP secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas. Adapun keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak. Hal ini tidak berlaku apabila wajib pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.